Perkenalkan, nama saya Iketet Karyo, alamat dari Banjarkutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali. Awal mulanya saya terjun di bidang koperasi. Dulu sebelum di koperasi saya sebagai karyawan hotel di Four Seasons Resort. Kebetulan di sana ada juga koperasi karyawan. Awalnya saya melihat koperasi itu usaha biasa-biasa saja, tapi setelah saya masuk ikut di dalamnya jadi anggota inti, saya bisa banyak mendapat masukan-masukan yang bermanfaat. Di sanalah timbul ide. Kami bekerja di Hotel Bintang 5 di zona nyaman. Untuk diri kami sudah tentu merasa cukup dan merasa di zona aman. Tapi untuk lingkungan kami, apa yang kami bisa lakukan, perbuat untuk di lingkungan kami. Dari sanalah kami mempunyai ide, oh koperasi pas sekali untuk di masyarakat. Tahun 2011 tercetus idenya dari awal dari gitulah, kami merasa aman di Hotel Bintang 5, tapi manfaat untuk lingkungan kami merasa tidak mempunyai andil. Makanya dari sana kami coba untuk mendirikan koperasi di masyarakat. Ternyata antusias masyarakat sangat positif sekali ya. Pada awalnya kami terinspirasi dari tempat kami bekerja, di Hotel Bintang 5. Kami merasa nyaman, kami merasa mendapatkan sesuatu yang lebih, tapi kami kurang merasa bermanfaat untuk lingkungan. Dengan ide sanalah kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Kami harus melakukan sesuatu terhadap lingkungan. Modal pemikiran pertama itu yang kami pegang. Kami harus melakukan sesuatu untuk di lingkungan kami. Berawal dari itu, pas ada teman yang memang sarjana ekonomi koperasi, kami tawarkan ide kami. Kami berikan dia pengertian filosofi kami seperti ini. Dia merespon sekali. Dari awal kini di masyarakat kita melihat fenomena masyarakat yang sangat menggunakan jasa-jasa rentenir dulu. Kami melihat fenomena seperti itu, jasa rentenir, menggunakan jasa-jasa finansial yang ada di bank-bank konvensional. Ternyata masyarakat itu banyak yang kelabakan istilahnya. Dari skup masyarakat yang agak belum nyampe lah sana. Itulah ide saya membuat koperasi. Saya tawarkan dia sama ini, ajak untuk komunikasi dulu. Ternyata dia merespon ya dengan baik ya. Kami mengawali dari tempat kecil dulu. Ada sebelah, kita ambil satu vlog 3x4. Mas, kita lihat perkembangannya. Ternyata banyak yang merespon. Mungkin ada kecocokan seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa koperasi itu adalah usaha bersama yang mempunyai modal bersama, digunakan untuk bersama, dan mempunyai kembali keuntungannya untuk
kita. Gitu sih pada dasarnya. Kita tawarkan. Ada sebenarnya teman saya lagi satu yang bekerja di koperasi. Apa yang kita bisa lakukan di masyarakat? Oh, ternyata respon untuk berkooperasi masih positif. Awal-awalnya kami mendapat 100, belum sampai 100, sekitar 70 anggota. Dalam perjalanan waktu dia bisa melihat manfaat yang kami tawarkan, manfaat dari koperasi. Ternyata dari tahun ke tahun dan sampai 11 sampai 13 tahun mungkin sekarang udah hampir mencapai 550 anggota. Kurang lebih kami menjadi aset 24. Dari yang awalnya sekitar bermodal dari 35 juta. Untuk menumbuhkan masyarakat, kepercayaan masyarakat, ide awalnya kami berangkat dari kebiasaan kami sendiri untuk memanage keuangan. Kami tunjukkan dengan kesadaran menabung, juga dari segi cara untuk memanfaatkan koperasi, ya, karena ini adalah milik kita dan tentu yang menggunakan fasilitas ini untuk harus anggota yang menumbuh kembangkan. Dan di akhir tahun kami mengembalikan hak mereka sebagai dalam bentuk SAU kalau di koperasi, juga produk-produk yang lain kita berikan kepada kami. Berawal dari itulah dia bisa tumbuh kesadarannya. Dan yang paling dia rasakan, tentu dia bisa membandingkan dari dia menggunakan sebelumnya, dia menggunakan jasa-jasa rentenir, menggunakan fasilitas bank-bank yang sudah, dia bisa membandingkan sendiri. Saya sarankan untuk bisa koreksi sendiri. Akhirnya dari segi pelayanan koperasi jauh lebih kekeluargaan, lebih fleksibel. Dan juga dari segi bunga kredit, pelan-pelan kami, awalnya sih kita baru bisa mirip-mirip, tapi karena dalam perjalanan waktu, karena udah bertumbuh modal, karena dia modalnya, kita bisa bersaing dari BPR dulu. Kalau rentenir sih kita udah bisa jelas bersaing dari BPR gitu. Nama saya Kadek Sutarso. Saya di Koperasi Karya Desa dipercaya sebagai manajer. Kalau nggak salah dari tahun 2018 ya. Kan aturannya dulu kan belum ada manajer dulu. Terus lambat laun ada aturannya koperasi harus punya manajer gitu. 2016 baru pertama manajer gitu. Udah ada sistem sih sebenarnya buat kita untuk mempercayai gitu lah, biar anggota percaya kepada koperasi kita, terus biar saling itulah, biar pelayanan ya saling percayalah kita sama, maksudnya kita kan ada tim ya di dalamnya, saling percaya, kita sama-sama pegawai juga gitu, saling kerjasama yang baik lah gitu. Rencananya sih kalau bisa, kalau ada dana begini lah, maksudnya kosong lah, rencananya sih mau buka properti kita ya udah ada. Rencananya sih banyak sih, gini ide-ide pengembang. Rencananya sih sudah properti, kita rencana bikin klinik satu gitu. Banyak sih udah yang diberikan. Selain SAU tuh kita berikan tuh setiap akhir tahun tuh kan ada rapat anggotanya tuh. Setiap kedatangan orang tuh dapat amplop, dapat hadiah, transport hadiah dapat. Terus
konsumsi kan udah dapat gitu. Terus gininya apa namanya, dana sosial juga gitu, odalan kita. Terus di Propros ini kan ada odalan kita ya, punyo gitu kan, ada juga untuk yang anggota, untuk siapa yang anggota yang meninggal kita ada dananya itu. Kami lahir di Banjar Kutuh, tempat koperasi ini sekarang. Kami 4 bersaudara dari keluarga yang sangat kurang sekali. Kalau di sini lahan itu cuma sedikit aja, ya punya lahan sendiri. Waktu kami kecil terus terang dari segi kebutuhan pokok aja kurang, apalagi perumahan. Dibilang waktu itu sangat kurang lah. Bahkan sempat kami diadopsi sama apa namanya tahun 80-an. Kalau APP itu ada yayasan dari luar sempat memberikan bantuan-bantuan ke kami orang-orang di sini. Karena desa kami belum begitu, dan loncat hanya di tahun 80-an di pariwisata Mara. Perbedaan itulah kami sangat tersentuh sekali, dan sampai sekarang syukur bisa melalui. Kalau di orang tua kami di masalah keuangan dia agak kurang, tapi dia menanamkan sempat itu yang sebagai ingatan kami sebagai keluarga. Kami mendirikan koperasi dengan tidak ada modal sendiri karena menggunakan masyarakat. Dia nanti kamu itu berani mengambil keputusan untuk koperasi, rasa kejujuran dan rasa tanggung jawab harus kamu pegang. Bahkan dia pernah menawarkan, bapak kami kan sudah meninggal sekarang, prioritaskan, utamakan modal-modal yang kamu himpun dari masyarakat, meskipun keluarga kami menjadi taruhannya. Bahkan dia sempat menawarkan, dia punya lahan itu, ini sebagai pertaruhan, ini sebagai pertaruhan. Itu sempat sekali saya sama Pak. Hanya itu aja motivasi semangatnya. Dia petani biasa, Bu. Ya seorang petani. Tapi rata-rata lah untuk di masyarakat kejujuran dia, saya pegang kejujuran dan ketulusan dia ngayah. Masa kecil kami kalau dibilang kalau ukuran ini sangat terbatas sekali, tapi itu bukan untuk merasa menjadi beban. Itu adalah awal dari motivasi kami, belajar dari pengalaman hidup kami. Banyak di lingkungan kami seperti saya sendiri, tapi setelah perjalanan waktu desa kami sangat berubah sekali karena ada pariwisata. Sesuatu yang fenomenal terjadi dari orang sama seperti kami mendadak menjadi jutawan semua. Bapak jadi jutawan di tahun 90. Ya, aku tahu dari sudah mulai jadi jutawan. Tapi hal itu bukannya menjadi batu loncatan di lingkungan kami, justru menjadi jebakan. Kayak istilahnya orang kaya mendadak, belum siap, banyak sekali timbul ke masalah di masyarakat kami. Punya uang ratusan juta waktu tahun 90 habis. Syukur di daerah kami tidak dijual lahannya, disewakan. Syukur sekali. Banyak punya uang habis, bahkan sampai miliaran habis itu di tahun 90. Itu juga yang membuat
membuat kami merasa terpanggil. Kok bisa gini di lingkungan kami, dari ekonomi lemah, setelah Tuhan sudah memberikan dia kesempatan juga tidak bisa. Makanya timbullah ide, ini harus ada memanage keuangan kami. Kami punya uang, lari ke lembaga lain, sedangkan masyarakat kami yang lain minta uangnya dia untuk sebagai usaha. Istilahnya masyarakat kami, teman-teman kami banyak bertarung meminta senjata dari pihak lain, padahal senjatanya itu milik kami. Itu kekonyolan biasa, itu yang membuat awal-awal di tahun 2008 menjadi gejolak sekali waktu kami di hotel. Ini ada kesalahan nih, makanya kami angkat. Pernah saya sampaikan di kantor Bupati, Pak, kami bukan lagi masyarakat miskin, kami masyarakat berada, tapi untuk pengelola ini tolong kami kasih kesempatan untuk mohon izin untuk koperasi, karena kami punya modal, Pak. Ini, Pak, kami lintasan Sungai Ayung, banyak miliarder, banyak jutawan, tapi uang kami lari keluar. Syukurlah dimudahkan, dikirim tim kami untuk mendirikan koperasi. Kami SD di Banjar sini, SD, SMP, dan SMA-nya di SMA Ubud. Kami dari SMP dari lingkungan kami adalah banyak pengrajin patung, ya ada lukisan. Pas kebetulan kami di patungnya sangat membantu di tahun-tahun 80-an. Kami terlahir di lingkungan masyarakat yang mayoritas religius. Kami sangat-sangat yakin ada kekuatan alam semesta yang itu yang kami pegang, dan itu diakibatkan oleh mungkin ada di keyakinan kami karma utang-utang yang harus kami selesaikan di masa kehidupan kami. Harapan kami dari awal itu, kami sendiri dalam hidup ini mempunyai manfaat terhadap diri kami sendiri dulu dan dari keluarga, dan sudah barang tentu menjadi kewajiban kami harus berkarma bagus juga terhadap lingkungan kami. Itu memang harapan kami. Ya terus maju lah gitu, dipercaya sama anggota juga, terus kan supaya bersinergi lah kita sama anggota maju, seperti slogan kita, maju bersama karya Nadi gitu kan.